Pesta ulang tahunku berubah menjadi neraka saat suamiku melempar surat cerai di depan semua orang. Ia tertawa bersama selingkuhannya, tak menyadari bahwa ibuku sedang bersiap membuka kedok siapa kami sebenarnya. Penyesalan itu datang terlambat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menyajikan cerita menarik lainnya. Suasana di Grand Ballroom Hotel Emerald malam itu begitu gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Ratusan tamu undangan hadir dengan pakaian terbaik mereka, gelas-gelas wine berdenting, dan alunan musik jazz lembut mengisi udara. Ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-30. Seharusnya, ini menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Aku, Diandra, berdiri di tengah panggung kecil dengan gaun merah marun yang kupilih dengan hati-hati dari butik langganan temanku. Atau setidaknya, itulah yang kukatakan pada suamiku, Faris, agar dia tidak curiga dengan harganya. Faris berdiri di sampingku, mengenakan setelan jas hitam yang terlihat necis. Dia tersenyum pada para tamu, melambaikan tangan layaknya seorang selebriti. Di sudut ruangan, aku melihat ibu mertuaku, Ibu Sinta, sedang sibuk mencicipi hidangan prasmanan sambil sesekali berbisik-bisik dengan teman-teman arisannya. Aku yakin dia sedang membicarakan betapa beruntungnya aku bisa merayakan pesta di hotel semewah ini berkat kebaikan hati putranya. Padahal, jika mereka tahu kebenarannya, mungkin makanan itu akan tersangkut di tenggorokan mereka. Tes 1, 2, suara Faris menggema melalui pengeras suara, memutus obrolan para tamu. Semua mata kini tertuju pada kami. Jantungku berdebar pelan, bukan karena gugup, tapi karena firasat buruk yang mendadak muncul saat melihat seringai tipis di wajah Faris. Dia merangkul pinggangku dengan kaku, sebuah sentuhan yang terasa dingin dan asing. Sudah berbulan-bulan kami tidak sedekat ini. Selamat malam semuanya, seru Faris dengan percaya diri. Terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahun istriku tercinta, Diandra. 30 tahun usia yang matang, bukan? Tamu-tamu bertepuk tangan sopan. Aku memaksakan senyum, mencoba terlihat bahagia. Malam ini, lanjut Faris, suaranya memberat, aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat spesial. Hadiah yang sudah lama aku persiapkan karena aku rasa Diandra pantas mendapatkannya. Hadiah yang akan mengubah hidup kami berdua selamanya. Aku menoleh padanya, sedikit bingung. Kami tidak pernah membicarakan hadiah. Keuangan rumah tangga kami, atau lebih tepatnya, keuangan yang dia kelola, sedang sulit, katanya. Faris merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bukan kotak perhiasan, bukan kunci mobil, tapi amplop dokumen. Dia menatapku, lalu dengan gerakan dramatis yang sengaja dibuat-buat, dia melempar amplop itu tepat ke dadaku. Amplop itu meluncur jatuh ke lantai panggung dengan bunyi buk yang menyedihkan. Hening. Musik berhenti mendadak. Seluruh tamu menahan napas. Ambil, perintah Faris, suaranya tidak lagi lembut. Kini terdengar tajam dan penuh penghinaan. Buka dan bacakan isinya, Diandra. Biar semua orang tahu statusmu mulai malam ini. Tanganku gemetar saat memungut amplop itu. Perlahan, aku membuka lipatannya dan menarik keluar kertas di dalamnya. Mataku membelalak membaca judul dokumen itu, Gugatan Cerai. Duniaku serasa berhenti berputar sejenak. Aku menatap Faris, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Tapi matanya memancarkan kebencian yang nyata. Cerai? Bisikku, suaraku tercekat. Faris merebut mikrofon lagi. Ya, cerai? Teriaknya, memastikan semua orang mendengar. Aku menceraikanmu, Diandra. Mulai detik ini, kita selesai. Suara bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para tamu. Wajahku terasa panas. Di barisan depan, aku melihat tetangga-tetangga kami menutup mulut mereka karena kaget. Tapi Faris belum selesai. Dia sepertinya menikmati setiap detik penghinaan ini. Kalian semua pasti bertanya-tanya, kenapa aku menceraikan wanita yang kelihatannya polos ini? Faris berjalan mondar-mandir di panggung, menunjukku dengan telunjuknya. Karena aku sudah muak. Aku muak hidup dengan wanita yang tidak punya ambisi. Wanita kampung yang bisanya cuma menumpang hidup. Kalian lihat pesta ini?
Kalian pikir ini uang siapa? Ini uangku. Aku bekerja keras siang malam sebagai direktur, sementara dia cuma benalu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan karena sedih kehilangan dia, tapi karena rasa malu diperlakukan seperti sampah di depan umum. Namun, di balik rasa malu itu, ada api kemarahan yang mulai tersulut di dadaku. Tiba-tiba, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat ke panggung. Dari kerumunan, muncul seorang wanita cantik dengan gaun perak yang jauh lebih mewah dari gaunku. Itu Jessica, rekan kerja Faris yang selama ini sering diceritakannya sebagai asisten yang cekatan. Jessica naik ke panggung dan langsung berdiri di samping Faris, menggandeng lengannya dengan mesra. Faris tidak menolaknya. Malah, dia tersenyum bangga. "Kenalkan, semuanya," kata Faris tanpa rasa bersalah. "Ini Jessica. Wanita yang jauh lebih berkelas, lebih pintar, dan lebih pantas mendampingiku. Dia bukan wanita beban seperti Diandra. Jessica wanita karir yang sukses, selevel denganku." Jessica menatapku dengan tatapan merendahkan, lalu tertawa kecil. "Maaf ya, Diandra, tapi Faris butuh pendamping yang bisa diajak lari, bukan yang cuma bisa jalan di tempat. Kamu terlalu membosankan." Dari bawah panggung, Ibu Sinta berteriak lantang, "Betul itu, Faris. Ceraikan saja wanita kampung itu. Ibu sudah bilang dari dulu, dia itu tidak bawa hoki. Lihat saja keluarganya, ibunya sakit-sakitan, rumahnya di kampung, tidak punya apa-apa. Beda sama Jessica yang keturunan orang terpandang." Ibu Sinta tertawa culas, diikuti oleh beberapa kerabat Faris yang memang tidak pernah menyukaiku. Rasanya seperti dikuliti hidup-hidup. Dipermalukan suami, dihina pelakor, dan dicaci maki mertua di pesta ulang tahunku sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Mataku menyapu ruangan, mencari satu sosok yang menjadi penguatku. Di sudut paling belakang, dalam bayang-bayang yang tidak terlalu tersorot lampu, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana namun rapi. Ibuku, Helena. Ibu duduk tegak, tatapannya tajam menatap Faris dan Jessica di panggung. Wajahnya tenang, tapi aku tahu, itu adalah ketenangan sebelum badai. Dia memegang gelas tehnya dengan anggun, sangat kontras dengan keributan yang terjadi di depan. Faris kembali menatapku. "Sekarang, kemasi barang-barangmu malam ini juga. Rumah itu milikku. Kamu dan ibumu yang penyakitan itu silakan cari kontrakan murah. Aku dan Jessica akan menempati rumah itu setelah renovasi." "Kamu mengusirku?" tanyaku pelan, menatap lurus ke matanya. "Di pesta ulang tahunku?" "Ini bukan pestamu lagi," desis Faris. "Ini pesta perayaan kebebasanku. Anggap saja surat cerai itu kado terindah dariku. Kamu bebas dari kewajiban melayaniku. Harusnya kamu berterima kasih." Aku menunduk, melihat surat cerai di tanganku, lalu melihat lantai marmer hotel yang berkilau. Ironi ini begitu menyakitkan hingga rasanya ingin tertawa. Faris, pria yang berdiri sombong di sana, mengklaim membiayai pesta ini, mengklaim hotel ini terlalu mewah untukku. Dia tidak tahu satu hal. Dia tidak tahu siapa pemilik nama yang tertera di sertifikat kepemilikan Hotel Emerald ini. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku miskin. Dia pikir aku tidak berdaya. Aku mengangkat wajahku. Tidak ada lagi air mata. Aku menatap Faris, lalu beralih ke Jessica, dan terakhir ke Ibu Sinta. "Baiklah, Faris," kataku, suaraku mulai terdengar tegas meski tanpa mikrofon. "Kalau itu maumu. Tapi ingat satu hal. Jangan menyesal ketika kamu tahu apa yang baru saja kamu buang." Faris tertawa terbahak-bahak, diikuti Jessica. "Menyesal? Membuang sampah kok menyesal? Mimpi kamu, Diandra?" Mereka tidak sadar. Di belakang sana, ibuku perlahan berdiri dari kursinya. Dia meletakkan gelasnya di meja dengan bunyi klunting yang pelan namun tegas. "Bima, pengacara keluarga kami yang selama ini menyamar sebagai supir taksi online, langganan ibu, berdiri di sampingnya, memegang sebuah tas kerja kulit yang tebal. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan Faris, sutradara dari drama konyol ini, tidak sadar bahwa panggung yang dia injak sebentar lagi akan runtuh menelan.
Untuk memahami betapa sakitnya luka yang ditorehkan Faris malam ini, aku harus membawamu kembali ke masa lalu. Ke masa di mana aku, dengan bodohnya, jatuh cinta pada topeng yang dia kenakan. 5 tahun yang lalu, aku bertemu Faris di sebuah kedai kopi sederhana di dekat kampus. Saat itu, aku baru saja menyelesaikan S2 manajemen bisnis, tetapi atas permintaan ibu, aku hidup, merakyat. Ibu selalu berkata, "Diandra, harta bisa dicari, tapi ketulusan hati itu langka. Ibu ingin kamu menemukan pria yang mencintaimu apa adanya, bukan karena kamu pewaris tunggal grup Mahardika." Jadi, aku menyembunyikan identitasku. Aku bekerja sebagai staf administrasi biasa di salah satu anak perusahaan ibu, menggunakan nama gadis tanpa embel-embel marga keluarga. Aku naik ojek online, makan di warteg, dan berpakaian sederhana. Faris mendekatiku dengan cara yang manis. Dia terlihat sopan, pekerja keras, dan penuh perhatian. Dia bilang dia bekerja sebagai manajer pemasaran. Dia sering bercerita tentang impiannya membangun keluarga bahagia. Aku terbuai. Aku pikir aku telah menemukan pangeran yang tulus. Namun, tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Hanya saja cinta membuatku buta. Aku ingat jelas saat dia pertama kali melamarku. Bukan dengan cincin, tapi dengan pertanyaan yang menyelidik. "Diandra, orang tuamu tinggal di desa, ya?" tanyanya waktu itu. Matanya menyeratkan kalkulasi. "Iya, ibuku tinggal di daerah puncak." Jawabku jujur, merujuk pada villa peristirahatan kami yang luas, tapi Faris mengartikannya sebagai rumah kampung biasa. Mata Faris berbinar saat itu. "Puncak? Wah, tanah di sana mahal loh. Orang tuamu punya tanah luas?" "Lumayan," jawabku singkat. "Ada kebun teh sedikit." Itu adalah awal kesalahan terbesarku. Faris mengira, kebun teh, itu berarti berhektar-hektar tanah produktif milik pribadi yang bisa dijual. Sikapnya menjadi sangat manis setelah itu. Dia mendesak untuk segera menikah. Aku, yang naif, mengira dia tidak sabar ingin hidup bersamaku. Ternyata, dia tidak sabar ingin menguasai aset yang dia kira aku miliki. Setelah kami menikah, topeng itu perlahan retak. Kekecewaan pertama Faris muncul seminggu setelah pernikahan. Dia bertanya tentang sertifikat tanah ibu. Saat aku bilang tanah itu adalah tanah garapan negara, kebohongan yang kuskenariokan bersama ibu, wajahnya berubah drastis. "Jadi kamu gak punya warisan apa-apa?" bentaknya malam itu. Itu pertama kalinya dia meninggikan suara. "Aku pikir keluargamu juragan tanah." "Aku gak pernah bilang begitu, Mas. Aku bilang ibu punya kebun, cuma itu," jawabku takut-takut. Sejak hari itu, sikap Faris menjadi dingin. Dia mulai sering pulang malam. Alasannya selalu pekerjaan. "Aku ini tulang punggung keluarga," serunya setiap kali aku bertanya kenapa dia pulang larut. "Gajimu yang cuma UMR itu cukup buat apa? Cuma cukup buat bedakmu doang. Kalau aku nggak kerja keras, kita mau makan apa?" Kebohongan demi kebohongan mulai dia bangun. Dia mengaku dipromosikan menjadi senior manager di perusahaan besar, padahal aku tahu dari slip gaji yang tak sengaja kulihat, posisinya masih staf biasa. Namun, gaya hidupnya berubah drastis. Dia mulai kredit mobil mewah, membeli jam tangan branded, dan menuntutku untuk selalu tampil, seadanya, di rumah agar dia bisa berhemat. "Uang belanja bulan ini aku potong lagi ya," katanya suatu pagi, sambil merapikan dasinya di depan cermin. "Tapi Mas, uang bulan lalu saja sudah kurang. Harga beras naik, listrik juga." "Kamu ini boros banget sih," potongnya kasar. "Makanya pintar-pintar atur uang. Ibu saja bisa masak enak dengan uang sedikit. Kamu jangan manja. Uangku lagi banyak keluar buat investasi. Ini demi masa depan kita juga." Investasi. Itu kata ajaib yang selalu dia gunakan. Aku percaya saja. Aku berusaha menjadi istri yang berbakti. Aku mengelola uang belanja yang pas-pasan itu dengan sangat hati-hati. Seringkali aku harus memakai uang tabunganku sendiri, yang tentu saja jumlahnya miliaran, tapi aku ambil sedikit demi sedikit agar tidak mencurigakan, untuk menutupi kebutuhan dapur agar Faris tidak marah makanannya kurang enak. Ironisnya, saat aku berhemat mati-matian, Faris justru semakin hedon.
Dia sering cekin lokasi di restoran mewah di media sosialnya dengan caption, "Meeting with clients." Aku mencoba berpikir positif, mungkin itu dibayari kantor. Sampai puncaknya, 6 bulan lalu, Ibu Sinta datang menginap di rumah kami. Kehidupan rumah tanggaku berubah menjadi neraka tingkat lanjut. "Diandra, lantai ini masih kotor. Kamu ngepel pakai mata nggak sih?" omel Ibu Sinta setiap pagi. "Kamu itu beruntung Faris mau menikahi kamu," katanya di lain waktu, sambil menunjuk wajahku dengan kipas tangannya. "Faris itu ganteng, sukses, karirnya cemerlang. Harusnya dia dapat istri yang setara, anak pejabat atau pengusaha. Bukan anak petani kayak kamu." Aku hanya bisa menelan ludah pahit. Andai mereka tahu. Suatu malam, saat Faris sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan masuk. Layarnya menyala. Tanpa sadar mataku melirik. Nama kontaknya, Jessica Kantor. Isi pesannya, "Sayang, makasih ya tas LV-nya. Suka banget. Besok jadikan kita, dinas, ke Bali." Dadaku sesak seketika. Tas LV? Harganya puluhan juta. Sementara dia memotong uang belanja sayurku 500.000 rupiah dengan alasan investasi. Saat Faris keluar dari kamar mandi, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. "Mas, besok ada dinas ke Bali?" Faris tampak kaget sejenak, lalu wajahnya mengeras. "Iya." "Kenapa? Kamu mau curiga lagi? Aku kerja buat kamu, Diandra. Jangan banyak tanya." Dia membanting pintu lemari, mengambil tas kerjanya, dan pergi tidur di ruang tamu. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena dia berselingkuh, tapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku mempertahankan sandiwara ini demi pria yang sama sekali tidak menghargaiku. Aku mengadu pada ibu keesokan harinya. Aku pikir ibu akan menyuruhku bersabar. Tapi ternyata, Ibu Helena yang selama ini ku kenal lembut, menatapku dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Cukup, Diandra," kata ibu dingin. "Ujiannya sudah selesai. Dia gagal total. Sekarang, hapus air matamu. Kita akan beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya." Hari-hari setelah itu adalah hari-hari penuh kepalsuan. Aku berpura-pura bodoh, membiarkan Faris dan ibunya terus menghinaku. Aku membiarkan Faris merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh atas hidupku. Aku mencatat setiap hinaan, setiap rupiah yang dia ambil, setiap kebohongan yang dia lontarkan. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan intinya yang mengaku sebagai pria sukses, padahal membiayai gaya hidupnya dengan uang haram dan menindas istri, menjadi bahan bakar dendamku. Dan malam ini, di pesta ulang tahunku, dia pikir dia telah memberikan pukulan terakhir dengan surat cerai itu. Dia tidak tahu bahwa dengan surat cerai itu, dia justru baru saja melepaskan segel pengaman yang selama ini menahan kehancurannya sendiri. Kehancuran rumah tangga kami sebenarnya tidak dimulai di atas panggung pesta ulang tahun itu. Kehancuran itu, atau lebih tepatnya, kunci untuk menghancurkannya, kutemukan tepat 1 bulan sebelumnya, di sebuah malam hujan yang dingin. Malam yang mengubahku dari seorang istri yang pasrah, menjadi seorang wanita yang memegang belati tak kasat mata. Malam itu, Faris pulang dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat panik, keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC mobil dan rumah menyala. Dia bilang ada urusan mendesak di kantor cabang Bandung. "Ada audit dadakan," katanya. "Aku harus berangkat sekarang juga, Diandra. Siapkan baju gantiku," teriaknya dari kamar tidur. Aku yang saat itu sedang melipat pakaian di ruang tengah, segera bergegas menyiapkan tas kecil. "Audit malam-malam begini, Mas? Bukannya biasanya audit itu siang hari jam kerja?" tanyaku sambil memasukkan ke meja kerjanya. "Kamu tahu apa soal audit perusahaan besar?" sentaknya kasar sambil menyambar tas dari tanganku. "Jangan banyak tanya. Aku mungkin tidak pulang 2 hari. Jangan telepon aku kalau tidak penting, aku harus fokus." Tanpa mencium keningku atau berpamitan dengan layak, dia berlari keluar rumah, masuk ke mobil Pajero Sport yang dia beli secara kredit, yang cicilannya sering membuat jatah uang dapurku terpotong, dan melesat membelah hujan. Aku menghela napas panjang, menutup pintu rumah, dan berniat untuk tidur. Namun, saat aku berjalan melewati meja kerja di ruang tamu,
Mataku menangkap sesuatu yang berkilau tertimpa cahaya lampu teras. Tablet iPad Pro terbaru milik Faris. Benda itu tergeletak di samping tumpukan majalah. Faris sangat memuja benda ini. Dia bilang ini adalah nyawanya untuk bekerja. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya, bahkan untuk sekadar meminjam menonton YouTube resep masakan. Dia selalu membawanya kemana-mana. Fakta bahwa dia meninggalkannya menunjukkan betapa paniknya dia malam ini. Awalnya, aku tidak berniat membukanya. Aku menghormati privasinya sebagai suami. Tapi, entah setan atau malaikat mana yang membisikkan keraguan di telingaku malam itu. Firasatku berkata lain. Firasat seorang istri yang sudah terlalu sering dibohongi. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tablet itu. Layarnya menyala, meminta kode sandi 6 digit. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal ulang tahunku. Salah. Aku tersenyum getir. Tentu saja bukan tanggal yang berkaitan denganku. Aku memejamkan mata, memikirkan sifat Faris yang narsis dan sombong. Apa angka yang paling dia cintai? Tentu saja dirinya sendiri. Aku mengetik tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Klik. Terbuka. Betapa mudah ditebak. Pria yang merasa dirinya paling pintar di dunia ini ternyata menggunakan sandi paling bodoh untuk melindungi rahasianya. Tampilan layarnya penuh dengan aplikasi yang tidak aku mengerti. Tapi jariku bergerak otomatis ke aplikasi pesan instan berwarna hijau. WhatsApp. Jantungku berdegup kencang saat melihat daftar obrolan teratas. Nama kontak itu disematkan dengan emoji hati merah, My Future Wife. Bukan istriku. Bukan namaku, tapi istri masa depanku. Aku menekan obrolan itu. Dan seketika, duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini runtuh untuk dibangun kembali dengan fondasi kebencian. Isi obrolan itu begitu menjijikkan. Foto-foto mesra mereka berdua, Faris dan wanita yang kuketahui bernama Jessica dari foto profilnya, memenuhi layar. Foto mereka makan malam di restoran steak mahal, saat Faris bilang sedang lembur makan nasi kotak. Foto mereka berlibur di Villa Bali saat Faris bilang sedang pelatihan di puncak. Aku menggulir layar ke atas, membaca pesan-pesan mereka. Faris, sabar ya, sayang. Sebentar lagi aku bakal lepas dari si babu itu. Aku cuma nunggu momen yang pas. Jessica, kapan sih? Mas, aku udah gak sabar kita go public. Malu tahu kucing-kucingan terus. Lagian si Diandra itu apa sih bagusnya? Udah miskin, kucel, gak modis lagi. Faris, hahaha, tenang aja. Bulan depan dia ulang tahun ke-30. Aku bakal kasih kejutan. Aku bakal cerain dia pas pestanya. Biar dia malu sekalian. Biar dia sadar diri kalau dia itu gak level sama kita. Air mataku menetes membaca itu. Jadi, pesta ulang tahun yang dia janjikan itu bukan tanda cinta, tapi panggung eksekusi untuk mempermalukanku? Dasar biadab, desisku pelan. Tapi aku tidak berhenti di situ. Rasa sakit hati membuat naluri detektifku bekerja lebih tajam. Aku keluar dari aplikasi pesan dan membuka galeri foto. Di sana, aku menemukan banyak tangkapan layar bukti transfer. Awalnya aku pikir itu bukti transfer uang belanja untuk Jessica. Benar? Ada banyak bukti transfer jutaan rupiah ke rekening atas nama Jessica Anggraini. Tapi, ada yang aneh dengan sumber dananya. Aku membuka aplikasi File Manager dan menemukan sebuah folder bernama Proyek Fiktif 2024. Penasaran? Aku membukanya. Isinya adalah puluhan file PDF berupa invoice atau tagihan. Aku membuka salah satu file secara acak. Invoice kepada PT Mahardika Utama, Divisi Pemasaran, dari CV Maju Jaya Abadi Keterangan, Jasa Konsultan Branding Event Organizer nominal, 150 juta rupiah. Mataku membelalak. PT Mahardika Utama? Itu perusahaan induk milik keluargaku. Perusahaan yang didirikan oleh kakekku dan sekarang dipimpin oleh ibuku, Helena Mahardika. Selama ini Faris hanya bilang dia bekerja di perusahaan swasta nasional. Dia tidak pernah menyebut nama PT-nya secara spesifik, karena dia tahu aku tidak terlalu peduli dengan dunia korporat selama aku menyamar.
Aku juga tidak pernah mengecek di mana tepatnya dia bekerja karena PT Mahardika memiliki ratusan anak perusahaan dan ribuan karyawan. Peluang dia bekerja di salah satu unit bisnis kami memang ada, tapi aku tidak menyangka dia ada di divisi pusat. Tanganku gemetar semakin hebat. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meluap-luap. Aku memeriksa file lain. CV Maju Jaya Abadi. Aku mengecek legalitas CV tersebut melalui file yang tersimpan di folder yang sama. Dan tebak siapa pemilik CV itu? Direktur, Sinta Wulandari. Ibu mertuaku. Ibunya Faris. Pola kejahatannya terpampang jelas di depan mataku. Faris, sebagai manajer pemasaran di PT Mahardika Utama, membuat proyek-proyek palsu. Dia menunjuk vendor fiktif, CV milik ibunya sendiri, untuk mengerjakan proyek tersebut. Uang perusahaan cair ke rekening ibunya, lalu dibagi dua untuk gaya hidup mewahnya dan Jessica. Dia mencuri uang dari perusahaan milik istrinya yang dia hina miskin. Dia menggunakan uang keluargaku untuk membiayai pelakor yang menghinaku, Kucel. Dia memberikan kemewahan pada ibunya menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak warisku. Bodoh, kamu benar-benar bodoh. Faris, gumamku. Rasa sedihku menguap seketika, digantikan oleh perasaan dingin yang menakutkan. Selama ini aku diam karena aku pikir dia hanya lelaki yang kurang bersyukur. Tapi ternyata dia adalah kriminal. Dia bukan hanya mengkhianati pernikahan, dia melakukan tindak pidana penggelapan dana dan pencucian uang. Aku segera mengambil ponsel jadulku, ponsel murah yang kupakai untuk mendukung penyamaranku, dan memotret semua bukti yang ada di layar tablet itu. Aku memotret percakapan WhatsApp, bukti transfer, file info fiktif, hingga data-data login M-Banking yang dia simpan di catatan. Aku tidak mengirim file itu ke emailku karena takut meninggalkan jejak digital yang bisa dia lacak. Foto manual adalah cara teraman. 1 jam aku habiskan untuk menyalin semua senjata itu. Setelah selesai, aku membersihkan layar tablet dengan tisu basah agar tidak ada sidik jariku yang tertinggal. Aku meletakkannya kembali di posisi semula, persis seperti saat aku menemukannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sofa dalam kegelapan, menatap tablet itu. Di luar, hujan masih turun deras, seolah alam sedang menangis menggantikan air mataku yang sudah kering. Faris berencana menceraikanku bulan depan di pesta ulang tahunku. Dia ingin menghancurkanku di depan umum. Baiklah, Faris. Jika kamu ingin bermain api, aku akan memberimu neraka. Kamu tidak tahu bahwa wanita kampung yang kamu hina ini adalah pemilik tahta tempatmu mengemis gaji setiap bulan. Kamu baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Malam itu, aku bersumpah, tidak akan ada lagi Diandra yang menangis. Mulai besok, permainan berubah. Akulah yang akan memegang kendali. Pagi harinya, Faris menelepon dengan panik. Dia bertanya apakah aku melihat tabletnya. Dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, yang tentu saja pura-pura, aku menjawab dengan polos. Tablet apa, Mas? Aku nggak lihat apa-apa di meja. Aku dari semalam langsung tidur. Aku mendengar dia menghela napas lega di ujung telepon. Oh, syukur deh. Mungkin tertinggal di mobil atau di laci kantor. Ya sudah, aku sibuk. Dia mematikan telepon tanpa salam. Begitu sambungan terputus, senyum miring tersungging di bibirku. Dia sudah masuk perangkap. Siang harinya, aku berdandan. Bukan dengan daster lusuh seperti biasanya, tapi aku mengenakan pakaian rapi. Aku bilang pada tetangga yang kepo bahwa aku mau menengok ibu di kampung yang sedang sakit parah. Itu adalah alibi yang sempurna. Aku memesan taksi online, tapi tujuanku bukan ke terminal bus, melainkan ke sebuah gedung perkantoran tinggi di kawasan SCBD. Gedung Mahardika Tower. Aku masuk lewat pintu belakang, jalur khusus VIP yang hanya bisa diakses dengan sidik jari anggota keluarga inti. Satpam yang berjaga, Pak Ujang, yang sudah bekerja dengan keluarga kami selama 20 tahun, langsung membungkuk hormat saat melihatku. Selamat siang, Nona Diandra. Ibu Helena sudah menunggu di penthouse. Sapanya ramah. Terima kasih, Pak Ujang. Pastikan tidak ada karyawan divisi pemasaran yang melihat saya. Pesanku. Beres, Non.
Lift pribadi membawaku melesat naik ke lantai 45. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut oleh ruangan kantor yang luas, mewah, dan dingin. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita berwibawa dengan rambut disanggul rapi dan kacamata baca bertengger di hidungnya. Ibuku, Helena Mahardika. Tidak ada lagi daster batik dan koyo di pelipis yang biasa dia pakai saat Faris datang berkunjung ke rumah kontrakan kami di desa. Ini adalah wujud aslinya. Sang ratu bisnis. Anakku, ibu berdiri dan langsung memelukku erat. Kamu terlihat kurus sekali. Apa bajingan itu tidak memberimu makan? Aku membalas pelukan ibu, merasakan kehangatan yang selama ini kurindukan. Aku baik-baik saja, Bu, tapi pernikahanku tidak. Aku duduk di sofa kulit, berhadapan dengan ibu dan Bima, pengacara kepercayaan keluarga sekaligus tangan kanan ibu. Bima adalah pria berusia 40-an yang cerdas dan sangat teliti. Selama ini, Faris mengenalnya sebagai Pak Bima, sopir taksi langganan ibu. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Aku sudah punya semuanya, Bu. Mas Bima, tolong cek foto-foto ini. Bima mengambil ponselku dan mulai menggeser layar. Semakin lama, keningnya semakin berkerut. Rahangnya mengeras. Kurang ajar, gumam Bima. Maaf Nona, tapi suami Anda ini bukan hanya brengsek, dia juga ceroboh. Dia membuat info fiktif dengan pola yang sangat amatir. Saya heran kenapa audit internal belum menangkapnya. Karena dia main di proyek-proyek below the line, proyek kecil di bawah 200 juta yang biasanya lolos dari random check audit pusat, jawab ibu tajam. Tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya miliaran. Total kerugian yang terdeteksi dari foto Nona Diandra ini sekitar 3,5 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir, kata Bima sambil mencatat cepat di laptopnya. Dan semua mengalir ke rekening ibunya dan wanita bernama Jessica ini. Jessica Anggraini, kataku dingin. Dia staf administrasi di divisi yang sama dengan Faris. Ibu menatapku dalam-dalam. Apa rencanamu, Diandra? Kita bisa memecatnya hari ini juga. Kita bisa memenjarakannya besok pagi. Polisi tinggal seret dia. Tidak, Bu, tolakku cepat. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Dia tidak akan merasakan sakitnya. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Rasanya luar biasa bisa kembali melihat dunia dari atas sini, bukan dari bawah sepatu Faris. Dia mau menceraikanku di pesta ulang tahunku bulan depan, Bu. Dia mau mempermalukanku di depan semua orang, kataku tanpa menoleh. Kalau begitu, batalkan pestanya, kata Bima. Jangan, potongku. Aku berbalik menatap mereka berdua dengan senyum penuh arti. Biarkan dia mengadakan pesta itu. Bahkan, kita harus membantunya membuat pesta itu semeriah mungkin. Semewah mungkin. Ibu mengangkat alisnya, mulai mengerti arah pikiranku. Senyum tipis mulai terukir di wajahnya. Kamu ingin menjebaknya di panggungnya sendiri? Tepat, jawabku. Faris bilang dia ingin pesta di Hotel Emerald. Dia pasti akan menggunakan uang hasil korupsinya untuk menyewa ballroom di sana. Hotel Emerald kan milik kita juga, Bu? Tentu saja, jawab ibu. Bagus. Mas Bima, tolong atur agar manajemen Hotel Emerald menerima booking dari Faris. Berikan dia diskon khusus agar dia merasa hebat. Tapi pastikan dia menandatangani kontrak atas nama pribadinya, bukan perusahaan. Biarkan dia menghabiskan uang curian itu sampai tetes terakhir untuk pesta ini. Siap, Nona, Bima mencatat instruksiku. Lalu, lanjutku, kumpulkan semua bukti audit resmi. Buat laporannya seakurat mungkin. Rekening koran ibunya, bukti booking hotel dengan Jessica, bukti pembelian tas mewah, semuanya. Cetak dalam format presentasi. Untuk apa presentasi? Tanya ibu. Faris suka sekali presentasi, kan? Dia suka jadi pusat perhatian. Di pesta nanti, saat dia berpikir dia akan memutar video kemesraan palsu kami atau video perpisahannya, aku ingin kontennya diganti. Bima tertawa kecil. Kejam sekali. Saya suka. Satu hal lagi, kataku, suaraku sedikit bergetar menahan emosi.
Ibu harus datang. Bukan sebagai ibu kampung yang sakit-sakitan, tapi sebagai Helena Mahardika, pemilik Hotel Emerald dan PT Mahardika Utama. Ibu mengangguk tegas. Ibu akan datang, Nak. Ibu akan duduk di barisan paling belakang dan melihat menantu durhaka itu hancur. Hari itu, kami menyusun skenario dengan sangat detail. Kami merencanakan tata letak ruangan, pencahayaan, hingga kapan Bima harus masuk bersama polisi. Kami merancang pesta ulang tahunku bukan sebagai perayaan bertambahnya usia, tapi sebagai perayaan kematian karakter Faris. Pulang dari kantor ibu, aku merasa jauh lebih ringan. Ketakutan akan masa depan hilang sudah. 1 bulan menuju pesta itu adalah periode akting terbaikku. Saat Faris pulang dan memarahiku soal masakan yang kurang asin, aku hanya menunduk dan minta maaf, sambil dalam hati menghitung hari. Saat Ibu Sinta datang dan meludahi lantai rumahku karena jijik, aku mengepelnya dengan diam, membayangkan wajahnya saat tahu kontrakan petaknya nanti akan disita. Saat Faris senyum-senyum sendiri membalas chat Jessica di sampingku, aku membiarkannya, tahu bahwa setiap kata yang dia ketik adalah paku tambahan untuk peti matinya sendiri. Diandra, nanti pas pesta, kamu pakai baju yang bagus ya. Jangan bikin malu aku, kata Faris seminggu sebelum hari haji, aku sudah belikan gaun. Murah sih, tapi cukuplah buat badan kamu. Dia melempar bungkusan plastik berisi gaun merah marun kualitas rendah. Iya, Mas. Makasih, jawabku lembut. Dan ingat, nanti bakal banyak tamu penting. Kamu jangan banyak ngomong. Cukup senyum dan angguk-angguk aja. Biar aku yang atur acaranya. Iya, Mas. Aku percaya sama Mas. Percaya bahwa kamu akan menghancurkan dirimu sendiri, tambahku dalam hati. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin. Menatap bayangan wanita yang selama 5 tahun ini hidup dalam bayang-bayang suami narsis. Besok, wanita lemah di cermin itu akan mati. Dan dari abunya, akan lahir Diandra Mahardika yang sebenarnya. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang bebas. Suamiku, bisikku pada pantulan cermin. Persiapan sudah selesai. Senjata sudah diasah. Panggung sudah siap. Besok, tirai akan dibuka, dan pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Suasana masih hening, mencekam, namun syarat dengan ketegangan yang siap meledak. Faris masih berdiri di atas panggung dengan senyum kemenangan yang menjijikan, satu tangan merangkul pinggang Jessica, tangan lainnya memegang mikrofon seolah dia adalah raja dunia. Di bawah panggung, Ibu Sinta, mertuaku, masih sibuk mengipasi lehernya yang bergelambir dengan kipas cendana, wajahnya penuh kepuasan setelah ikut menghinaku. Jadi, suara Faris memecah keheningan, nadanya mengejek, silakan tinggalkan pesta ini, Diandra. Kehadiranmu merusak pemandangan. Makanan di sini terlalu mahal untuk dinikmati oleh pengangguran sepertimu. Beberapa teman kantor Faris tertawa kecil, meski sebagian besar tamu tampak tidak nyaman. Mereka bingung harus bereaksi bagaimana melihat drama rumah tangga yang diumbar sedemikian rupa. Aku masih berdiri mematung, memegang surat cerai itu. Namun, kali ini aku tidak menunduk. Aku menatap lurus ke arah pintu masuk utama ballroom. Di sana, para pelayan hotel tiba-tiba menepi, memberi jalan seolah sedang menyambut tamu kenegaraan. Dari sudut gelap di kursi paling belakang, terdengar suara kursi digeser. Bunyinya cukup keras, hingga membuat beberapa kepala menoleh. Ibuku berdiri. Dia mengenakan kebaya tua berwarna coklat pudar dan selendang batik lusuh yang biasa dipakainya saat mengunjungi rumahku, penyamaran sempurnanya sebagai janda kampung sakit-sakitan. Dengan langkah pelan, dia berjalan membelah kerumunan menuju panggung. Kakinya yang biasanya terlihat pincang saat di depan Faris, kini melangkah tegap dan mantap. "Heh, ngapain lagi tuh orang tua?" seru Ibu Sinta dengan suara cemprengnya. Dia berdiri dan menunjuk-nunjuk ibuku. Bu Helena, sadar diri dong. Anakmu sudah diusir. Ngapain kamu maju-maju? Mau minta nasi kotak buat dibawa pulang ke kampung?" Tawa meledak dari mulut Jessica. "Duh, Faris, lihat tuh mertua kamu. Kasihan banget, pasti kelaparan. Suruh pelayan bungkusin tulang ayam deh." Faris terkekeh. "Biarkan saja, sayang.
Mungkin dia mau memohon-mohon supaya aku nggak usir anaknya. Dasar orang miskin, nggak punya harga diri. Darahku mendidih mendengar hinaan itu, tapi aku melihat wajah ibu. Tenang. Datar. Dingin. Ibu terus berjalan, mengabaikan teriakan Sinta. Saat dia sampai di tengah ruangan, tepat di bawah sorotan lampu chandelier terbesar, dia berhenti. Perlahan, tangannya bergerak membuka selendang batik lusuh yang menutupi bahunya. Selendang itu jatuh ke lantai. Di balik selendang lusuh itu, ibu mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam pekat yang membalut tubuhnya dengan elegan. Di lehernya, terkalung untaian berlian yang berkilau tajam tertimpa cahaya lampu, jauh lebih menyilaukan daripada lampu kristal hotel. Aura wibawanya seketika memancar, mengubah atmosfer ruangan menjadi berat. Mulut ibu Sinta menganga lebar. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ibu melanjutkan langkahnya menaiki tangga panggung. Suara hak sepatu mahalnya, yang selama ini dia simpan di tas dan baru dipakai tadi di toilet, berbunyi tak, menggema seperti detak jam kematian bagi karir Faris. Faris mundur selangkah, alisnya berkerut bingung. Bu Helena? Ibu pakai baju apa itu? Dapat dari mana? Nyewa ya? Ibu tidak menjawab. Dia berdiri tepat di hadapan Faris, merebut mikrofon dari tangan menantunya itu dengan gerakan cepat dan kasar. Tes, suara ibu terdengar jernih, penuh otoritas. Dia menatap Faris dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang belum pernah Faris lihat sebelumnya. Lalu, ibu menatap seluruh tamu undangan. Selamat malam, sapa ibu tenang. Maaf mengganggu pertunjukan badut ini sebentar. Wajah Faris memerah. Badut? Jaga mulut ibu ya. Saya ini yang bayar sewa gedung ini. Saya bisa panggil satpam buat seret ibu keluar. Oh ya? Ibu tersenyum miring. Coba panggil. Security, teriak Faris panik. Security, usir wanita gila ini. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar berlari masuk dari pintu samping. Mereka bergegas menuju panggung. Faris tersenyum puas, merasa perintahnya dituruti. Namun, sesampainya di depan panggung, kedua petugas keamanan itu tidak naik untuk menyeret ibu. Sebaliknya, mereka berhenti, berdiri tegak, lalu membungkuk hormat serempak ke arah ibu. Selamat malam, Bu Presdir, sapa salah satu petugas dengan nada sangat sopan dan takut. Faris melongo. Jessica ternganga. Bu Presdir, gumam Faris bingung. Sebelum Faris sempat mencerna apa yang terjadi, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berlari kecil menghampiri panggung. Itu Pak Gunawan, General Manager Hotel Emerald. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Pak Gunawan langsung naik ke panggung, mengabaikan Faris, dan membungkuk dalam-dalam di depan ibu. Mohon ampun, Ibu Helena, kata Pak Gunawan dengan suara gemetar yang masuk ke mikrofon sehingga terdengar semua orang. Saya tidak tahu ibu akan hadir malam ini. Kalau saya tahu, saya akan siapkan penyambutan VVIP. Maafkan kelalaian kami. Keheningan di ruangan itu begitu total, sampai suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar. Tamu-tamu undangan saling berbisik panik. Presdir? Ibu Helena? Helena, jangan-jangan Helena Mahardika? Pemilik Mahardika Group. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Faris. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Dia menatap ibu, lalu menatapku, lalu kembali ke ibu. Matanya bergerak liar, mencoba menyusun kepingan puzzle yang selama ini dia abaikan. Pak Gunawan, kata ibu dingin, masih memegang mikrofon. Siapa yang mengizinkan acara murahan seperti ini diadakan di Grand Ballroom utama saya? Itu. Pak Faris memesannya atas nama pribadi. Bu, jawab Pak Gunawan gugup. Oh, ibu menoleh ke Faris. Jadi, kamu mau mengusir saya dari gedung milik saya sendiri? Faris, kamu mau mengusir anak saya, pewaris tunggal hotel ini, di rumahnya sendiri? Kaki Faris goyah. Dia mundur hingga menabrak Jessica. Mele, ibu, tapi Diandra bilang ibu cuma petani teh. Saya memang punya kebun teh, jawab ibu santai.
Kebun teh Mahardika yang luasnya 500 hektar di puncak itu. Dan pabrik pengolahannya. Dan hotel ini. Dan oh ya, perusahaan tempat kamu bekerja, PT Mahardika Utama. Boom. Faris terduduk lemas di lantai panggung. Kakinya seolah kehilangan tulang. Jessica melepaskan gandengannya seakan tangan Faris tiba-tiba beracun. Ibu Sinta di bawah sana menjatuhkan kipasnya. Dia memegangi dadanya, matanya melotot menatap ibu. Gak mungkin si Helena miskin itu. Ibu berjalan mendekati Faris yang sedang syok berat. Dia menunduk, menatap menantunya yang kini terlihat sangat kecil. Kamu bilang anak saya tidak selevel denganmu, bisik ibu tajam melalui mikrofon. Kamu benar. Dia memang tidak selevel. Dia di langit, kamu di kerak bumi. Kamu itu cuma karyawan rendahan yang kebetulan dinikahi putri mahkota yang sedang ingin hidup sederhana. Dan kamu, dengan bodohnya menyia-nyiakan keberuntungan itu. Ibu berbalik menatapku dan mengulurkan tangannya. Sini, nak, panggung ini milikmu. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Aku berjalan mendekat. Langkahku ringan. Rasa sakit hatiku sudah hilang, berganti dengan adrenalin pembalasan. Aku menerima mikrofon dari ibu. Para tamu menatapku dengan pandangan baru, pandangan hormat, takut, dan kagum. Bukan lagi tatapan kasihan pada istri yang dicerai. Aku berdiri di samping Faris yang masih bersimpuh. Aku tidak menyuruhnya berdiri. Biarkan dia di sana, di posisi yang pantas untuknya. Terima kasih, ibu, kataku. Lalu aku menatap operator di belakang ruangan. Mas operator, tolong matikan slideshow foto narsis Faris itu. Ganti ke file yang sudah saya kirimkan tadi sore. Nama filenya, Kebenaran. Layar proyektor raksasa di belakang kami berkedip. Foto Faris yang sedang bergaya sok ganteng menghilang. Layar menjadi hitam sejenak, membuat jantung semua orang berdegup kencang menanti apa yang akan muncul selanjutnya. Serangan psikologis sudah selesai. Mentalnya sudah hancur karena tahu siapa lawannya. Sekarang saatnya menghancurkan hidupnya dengan fakta. Faris mencoba berdiri, tangannya gemetar meraih kakiku. Didiandra, sayang dengerin aku dulu. Ini pasti salah paham kan? Kamu miliuner? Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau aku tahu. Aku menepis tangannya dengan ujung sepatuku, seolah menyingkirkan kotoran. Kalau kamu tahu, kamu akan semakin serakah, Mas. Bukan semakin tulus. Layar di belakangku menyala terang. Judul besar terpampang di sana, audit internal rumah tangga perusahaan. Semua orang lihat ke layar. Perintahku. Slide pertama muncul. Itu adalah kompilasi tangkapan layar chat WhatsApp antara Faris dan Jessica yang kudapat dari tabletnya. Pesan-pesan menjijikan itu terpampang besar-besar, bisa dibaca jelas bahkan oleh tamu di barisan paling belakang. Istriku bego banget. Duit belanjanya aku potong dia diam aja. Sabar beb, nunggu dia ultah biar aku permaluin sekalian. Nanti malam di Hotel Melati ya, bilang aja aku lembur. Suara gasps, tarikan napas kaget, terdengar serempak dari para tamu. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka, jijik. Jessica menjerit histeris. Matikan. Matikan itu. Itu hoax. Itu editan AI. Dia mencoba lari turun panggung, tapi dua security wanita menghadangnya di tangga. Jangan pergi dulu, Jessica, kataku dingin. Acara utamanya baru mulai. Aku menekan tombol di clicker yang kupagang. Slide berpindah. Kali ini bukan chat mesra, tapi tabel angka dan bukti transfer. Hadirin sekalian, kataku lantang layaknya sedang presentasi bisnis. Suami saya, Faris, selalu mengeluh gaji saya kecil. Dia selalu bilang dia tulang punggung keluarga yang hebat. Mari kita lihat sumber kehebatannya. Di layar muncul foto invoice fiktif. CV Maju Jaya Abadi. Total transaksi 2024 hingga 2025, 3 miliar 500 juta rupiah. Faris, sebagai manajer pemasaran PT Mahardika Utama, perusahaan milik ibuku, membuat puluhan proyek palsu. Dia menunjuk vendor fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Dan siapa pemilik vendor fiktif ini? Slide berpindah lagi.
Menampilkan akta pendirian perusahaan CV. Maju Jaya Abadi. Nama direkturnya dilingkari merah, Sinta Wulandari. Semua mata kini tertuju pada Ibu Sinta. Wanita tua itu wajahnya sudah tidak berbentuk lagi saking pucatnya. Dia merosot di kursinya, seolah ingin menghilang di telan bumi. Tetangga-tetangga yang duduk di dekatnya langsung geser menjauh, seolah korupsi itu penyakit menular. Itu fitnah, teriak Ibu Sinta lemah, suaranya parau. Saya nggak tahu apa-apa. Faris cuma pinjam KTP saya. Katanya buat bikin asuransi. Asuransi yang bisa mencairkan uang miliaran. Bu, tanyaku sinis. Uang itu masuk ke rekening ibu, lalu ditransfer lagi ke rekening Faris dan Jessica. Slide berikutnya menampilkan mutasi rekening. Aliran dananya jelas seperti sungai kotor. Dari PT Mahardika, CV Sinta, rekening Faris, pembelian barang mewah Jessica. Lihat tas Hermes yang dipakai Jessica sekarang. Tunjukku pada tas yang dicengkeram Jessica. Itu dibeli tanggal 12 Mei, tepat sehari setelah dana proyek branding fiktif cair. Harganya 300 juta. Uang siapa? Uang perusahaan ibuku. Mobil Pajero Sport yang kamu banggakan itu, Mas. Aku menatap Faris yang kini bersujud di lantai sambil memegangi kepalanya. DP dan cicilannya dibayar pakai uang penggelapan dana departemenmu sendiri. Kamu mencuri dari istrimu untuk bergaya di depan istrimu. Aku berjalan mendekati Jessica. Dia gemetar hebat. Air matanya luntur merusak make up tebalnya. Kamu bilang aku kucel? Nggak modis? Bisikku di telinganya. Sayangku, gaun yang kamu pakai, tas yang kamu tenteng, bahkan sepatu di kakimu, semuanya dibeli pakai uangku. Secara teknis, semua yang melekat di badanmu itu adalah properti milikku. Jadi jangan sombong dengan barang curian. Jessica menangis meraung-raung. Ampun, Mbak Diandra. Sumpah saya nggak tahu kalau itu uang perusahaan. Faris bilang dia kaya. Dia bilang dia punya warisan. Saya cuma korban. Korban yang menikmati, ya, sindirku. Aku kembali ke tengah panggung. Faris selalu menghina saya miskin. Dia menceraikan saya karena ingin wanita yang selevel. Baiklah, Mas. Sekarang keinginanmu terkabul. Kamu tidak selevel lagi dengan saya. Saya pemilik perusahaan yang kamu curi, dan kamu hanyalah maling. Faris tiba-tiba bangkit. Wajahnya putus asa, bercampur dengan kegilaan. Dia mencoba meraih tanganku lagi. Diandra, tolong, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku hilaf. Aku suami kamu, Diandra. Ingat cinta kita dulu. Cinta? Aku tertawa getir. Cinta yang kamu balas dengan surat cerai di hari ulang tahunku? Cinta sudah mati saat kamu melempar amplop itu ke wajahku, Faris. Aku menoleh ke arah Bima yang sudah berdiri di sisi panggung, membawa tumpukan dokumen tebal. Mas Bima, silakan, kataku. Bima naik ke panggung, membuka tasnya, dan mengeluarkan map berwarna merah menyala. Dia menyerahkannya pada Faris. Ini bukan surat cinta, Pak Faris, kata Bima tegas. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak hormat dari PT Mahardika Utama. Dan ini, Bima mengeluarkan map biru, adalah rincian tuntutan ganti rugi perdata senilai 5 miliar rupiah, termasuk bunga dan denda, yang harus Anda bayar dalam waktu 30 hari. Jika tidak, kami akan menyita semua aset yang terdaftar atas nama Anda dan ibu Anda. 5 miliar? Mata Faris terbelalak, hampir keluar. Dari mana aku punya uang segitu? Rumah saja masih nyicil. Itu bukan urusan kami, jawab Bima dingin. Oh, satu lagi, kataku, memberikan pukulan terakhir. Karena kamu tadi sudah mengumumkan perceraian kita secara publik dan bahkan membawa suratnya. Aku memungut surat cerai yang tadi dia lempar, yang masih tergeletak di lantai. Aku mengambil pena dari saku jas Bima. Di atas punggung Faris yang membungkuk lemas, aku menandatangani surat itu dengan cepat. Sret, sret, sret. Selamat, Faris. Permohonanmu dikabulkan. Kita resmi berpisah. Aku melempar surat yang sudah ditandatangani itu tepat ke wajahnya. Persis seperti yang dia lakukan padaku tadi. Ambil.
Itu kado ulang tahun dariku. Kado kebebasan untukmu, kebebasan untuk masuk penjara tanpa ada istri yang menjenguk. Tepat saat itu, suara sirine mobil polisi terdengar melolong-lolong dari arah lobi hotel, semakin mendekat. Wajah Faris berubah dari putus asa menjadi teror murni. Dia menatapku, memohon. Diandra, penjara? Tolong jangan lapor polisi. Aku tersenyum manis, senyum yang sangat dingin. Siapa bilang aku yang lapor? Itu inisiatif perusahaan. Prosedur standar untuk karyawan yang korupsi, kan? Pintu ballroom terbuka lebar. Beberapa orang berseragam polisi masuk dengan langkah tegap, dipimpin oleh seorang perwira. Suasana pesta yang mewah seketika berubah menjadi tempat kejadian perkara. Suara langkah sepatu bot militer yang berderap di lantai marmer ballroom terdengar, seperti dentuman drum perang. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi 2 petugas berpakaian preman, membelah kerumunan tamu undangan. Tamu-tamu yang tadinya sibuk berbisik dan merekam dengan ponsel mereka, kini menepi dengan wajah ketakutan, memberikan jalan bagi para penegak hukum. Udara di ruangan itu terasa semakin tipis, mencekik leher siapapun yang punya dosa. Faris berdiri mematung di pinggir panggung. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Matanya nanar menatap polisi yang semakin mendekat. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk kabur, tetapi tidak ada jalan keluar. Pintu belakang panggung sudah dijaga oleh security hotel, dan pintu depan diblokade oleh kerumunan manusia yang kini menatapnya dengan pandangan menghakimi. Saudara Faris Indrawan? Tanya perwira polisi yang memimpin, suaranya bariton dan tegas, menggema tanpa perlu mikrofon. Dia memegang selembar kertas berwarna merah muda. Surat penangkapan. Faris mundur selangkah, kakinya gemetar begitu hebat hingga lututnya saling beradu. Saya bisa jelaskan. Pak, ini salah paham. Ini masalah keluarga. Istri saya, mantan istri saya cuma lagi emosi. Kami tidak mengurus masalah rumah tangga Anda. Potong polisi itu dingin. Kami menerima laporan resmi dari PT Mahardika Utama mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan UU TPPU. Perwira itu memberi isyarat. 2 anak buahnya langsung naik ke panggung, mengeluarkan borgol perak yang berkilau mengerikan di bawah lampu sorot. Klik, krek. Bunyi besi dingin yang mengunci pergelangan tangan Faris terdengar begitu nyaring di telingaku. Bunyi itu lebih merdu daripada musik apapun yang pernah kudengar. Faris, pria yang selalu membanggakan jam tangan mahalnya, kini memakai gelang baru yang akan membelenggu kebebasannya. Lepaskan. Kalian gak tahu siapa saya? Faris berteriak histeris, meronta-ronta seperti binatang yang terperangkap. Saya direktur. Saya orang penting. Jangan sentuh saya. Anda punya hak untuk diam, kata polisi itu datar sambil memiting lengan Faris ke belakang. Segala perkataan Anda bisa digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan. Di sisi lain panggung, Jessica mencoba menyelinap turun lewat tangga samping. Dia melepas sepatu hak tingginya agar bisa lari lebih cepat. Gaun mewahnya yang tersingkap memperlihatkan betisnya yang gemetar. Tahan dia, perintah perwira polisi itu tanpa menoleh. Seorang polisi wanita dengan sigap menghadang Jessica. Jessica menjerit saat lengannya dicengkeram. Lepas. Saya nggak salah. Saya cuma pacarnya. Saya nggak tahu dia korupsi. Saya korban rayuan dia, Pak. Aku berjalan mendekati Jessica yang sedang meronta. Aku menatap matanya yang luntur oleh maskara. Korban? Tanyaku pelan, tapi cukup keras untuk didengar polisi. Pak polisi, tolong cek tas Hermes yang dia bawa. Di dalamnya mungkin masih ada bukti transfer atau kartu debit platinum atas nama Faris yang dipakai untuk menampung uang hasil kejahatan. Dia bukan cuma pacar, dia penadah aktif. Jessica melotot padaku, kebencian membara di matanya. Dasar wanita ular. Puas kamu? Puas kamu lihat aku hancur? Sangat, jawabku singkat sambil tersenyum tipis. Nikmati liburanmu di sel tahanan, Jessica. Katanya kamu suka traveling gratis, kan? Nah, sekarang kamu dapat akomodasi gratis dari negara.
Polisi wanita itu langsung memborgol Jessica. Tangisan Jessica pecah, meraung-raung memanggil ibunya, memohon ampun, tapi tidak ada yang peduli. Para tamu justru semakin gencar mengarahkan kamera ponsel mereka, mengabadikan momen jatuhnya sang pelakor sombong. Sementara itu, di bawah panggung, drama lain sedang terjadi. Ibu Sinta, yang tadi pingsan, tiba-tiba sadar kembali saat melihat anaknya digelandang polisi. Dia berlari tertatih-tatih mendekati polisi, menarik-narik seragam mereka. "Jangan bawa anak saya orang baik. Dia cuma difitnah sama istri durhaka itu." Ibu Sinta menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Heh, Diandra, tegak kamu ya. Kamu istri macam apa suami di penjara malah senyum-senyum? Bebaskan Faris. Cabut laporanmu sekarang juga." Aku menuruni tangga panggung dengan anggun, didampingi ibuku dan Bima. Aku berdiri berhadapan dengan mantan mertuaku itu. Wanita yang selama 5 tahun ini membuat hidupku seperti di neraka. "Ibu Sinta," kataku tenang. "Ibu lupa? Saya bukan istrinya lagi. Faris sendiri yang menceraikan saya sejam yang lalu. Jadi, nasib dia bukan urusan saya lagi." "Tapi kamu kaya," seru Ibu Sinta tanpa malu. "Kamu punya hotel ini. Kamu punya perusahaan. Uang segitu kan kecil buat kamu. Anggap sedekahlah. Bebaskan anak saya." Logika macam apa itu? Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Sedekah itu untuk orang yang membutuhkan, Bu. Bukan untuk maling yang serakah. Dan omong-omong soal hukum, Mas Bima, bagaimana status Ibu Sinta? Bima membuka berkas di tangannya dan berbicara lantang. "Ibu Sinta Wulandari terdaftar sebagai Direktur CV Maju Jaya Abadi, perusahaan fiktif yang menerima aliran dana korupsi sebesar 3,5 miliar. Berdasarkan hukum, ibu juga akan diperiksa sebagai tersangka turut serta atau penikmat hasil kejahatan." Wajah Ibu Sinta yang merah padam karena marah seketika berubah menjadi putih mayat. Matanya terbelalak, mulutnya menganga tapi tidak ada suara yang keluar. "Pak Polisi," kata Bima pada salah satu petugas. "Mohon ibu ini juga diamankan untuk dimintai keterangan." "Tunggu. Tidak. Saya tidak tahu. Itu Faris yang pinjam KTP saya." Ibu Sinta mundur ketakutan, menubruk meja prasmanan hingga piring-piring jatuh berantakan. "Faris, kamu bilang itu aman. Kamu bilang itu uang bonus. Kenapa ibu jadi dibawa-bawa? Dasar anak tak berguna. Kamu menjebak ibumu sendiri. Lihatlah, di saat terdesak, topeng, ibu penyayang, itu pun runtuh. Dia menyalahkan anaknya sendiri demi menyelamatkan diri." Faris yang sedang diseret polisi menoleh mendengar teriakan ibunya. Tatapan terluka terpancar dari matanya. Dia dikhianati oleh semua orang, termasuk ibunya sendiri. Faris menatapku untuk terakhir kalinya sebelum dia didorong keluar pintu. Tatapannya bukan lagi tatapan sombong, melainkan tatapan memelas, penuh penyesalan dan ketakutan yang amat sangat. "Diandra?" bisiknya lemah. "Maafkan aku. Aku tidak memalingkan wajah." Aku menatapnya lurus-lurus sampai bayangannya menghilang di balik pintu ganda ballroom, diikuti oleh Jessica yang menangis dan Ibu Sinta yang meronta-ronta. Pintu tertutup. Sirine polisi terdengar menjauh. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku. Tamu-tamu undangan, teman-teman kantor Faris, tetangga komplek, keluarga jauh, tampak canggung. Mereka adalah orang-orang yang tadi ikut tertawa saat Faris menghinaku. Mereka adalah saksi bisu penderitaanku. Aku kembali naik ke panggung, mengambil mikrofon yang tergeletak. Ibuku berdiri di sampingku, merangkul bahuku dengan bangga. "Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian," suaraku memecah keheningan. Tidak ada lagi getaran tangis. Hanya ada ketegasan. Maaf, pesta ini jadi sedikit dramatis. Tapi seperti yang Faris bilang tadi, malam ini adalah malam perayaan. Dia merayakan perceraiannya, dan saya merayakan kebebasan saya dari parasit yang selama ini menggerogoti hidup saya. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan, ragu-ragu, lalu semakin lama semakin riuh. Kalian mungkin bingung harus bersikap bagaimana pada saya setelah tahu siapa saya sebenarnya.
lanjutku. Tidak perlu sungkan. Saya tetap Diandra yang kalian kenal. Bedanya, saya tidak akan lagi diam saat diinjak. Aku menatap teman-teman kantor Faris yang duduk di meja tengah. Wajah mereka pucat, takut aku akan membalas dendam pada mereka karena sering menggunjingku. Untuk teman-teman kantor Faris yang sering bilang saya, istri gembel. Aku memberi jeda, menikmati ketakutan di wajah mereka. Tenang saja. Saya tidak akan memecat kalian, selama kalian bekerja jujur. Tapi ingat kejadian malam ini sebagai pelajaran, jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah meremehkan orang yang diam. Sekarang, aku tersenyum lebar, senyum tulus pertamaku malam ini. Hidangan di sini sangat mahal dan sayang kalau dibuang. Silakan dinikmati. Anggap saja ini syukuran buang sial saya. Pesta tetap berlanjut, tapi tanpa badut-badut tadi. Tepuk tangan membahana. Musik jazz kembali dinyalakan oleh operator. Suasana tegang perlahan mencair, meski topik pembicaraan di setiap meja sudah pasti berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi membicarakan kemewahan pesta Faris, tapi membicarakan kejatuhan Faris dan kehebatan Diandra Mahardika. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit itu. Aku menginap di Presidential Suite Hotel Emerald, kamar terbaik di hotel milikku sendiri. Dari balik jendela kaca yang luas, aku melihat lampu-lampu kota Jakarta. Aku merasa lelah, sangat lelah, tapi hatiku terasa ringan. Seperti ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Aku melihat ponselku. Ratusan notifikasi masuk. Video penangkapan Faris sudah viral di media sosial. Komentar-komentar netizen membanjiri, menghujat Faris dan Jessica, serta memuji aksiku. Mbaknya Savage banget. Suami kayak gitu emang pantesnya di penjara. Definisi silent but deadly. Aku meletakkan ponselku dan berbaring di kasur empuk. Ibu duduk di tepi ranjang, mengelus rambutku. Kamu hebat, nak, bisik ibu. Ayahmu pasti bangga melihatmu dari surga. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah sabar menunggu waktu yang tepat. Jawabku, air mata haru menetes di sudut mataku. Kali ini, air mata bahagia. Faris mungkin berpikir dia memberiku hadiah terburuk dengan surat cerai itu. Tapi sebenarnya, dia memberiku hadiah terbaik. Dia mengembalikan diriku yang lama hilang. Malam ini, Diandra yang penurut dan lemah telah mati. Diandra Mahardika telah kembali. Cahaya matahari pagi di Laut Jawa terasa hangat menyentuh kulitku. Angin laut yang asin menerbangkan ujung dres putihku. Aku berdiri di geladak kapal pesiar pribadi milik keluarga, The Helena, memegang segelas jus jeruk segar. Di kejauhan, gugusan Kepulauan Seribu terlihat seperti zamrud yang ditaburkan di atas kain bludru biru. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-32. Tidak ada pesta di ballroom hotel dengan ratusan tamu munafik. Tidak ada gaun merah marun murahan. Tidak ada suami yang narsis. Hanya ada aku, ibu, Bima, dan beberapa sahabat terdekat yang benar-benar tulus. Suasananya tenang, penuh tawa renyah, dan aroma barbecue seafood yang sedang dipanggang oleh koki pribadi kami. Nona Diandra. Panggil Bima yang kini resmi menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaanku. Dia berjalan mendekat membawa tablet. Kali ini tablet canggih miliknya sendiri, bukan tablet penuh dosa milik Faris dulu. Ada apa, Mas Bima? Jangan bilang ada kerjaan di hari ulang tahunku, candaku sambil membetulkan kacamata hitam. Bima tersenyum. Dia terlihat lebih segar dan muda sekarang. Bukan kerjaan, Bu Bos. Cuma mau kasih update sedikit tentang masa lalu. Kebetulan hari ini adalah hari pembebasan bersyaratnya. Senyumku sedikit memudar, tapi tidak hilang. Oh, dia sudah keluar? Ya, karena kelakuan baik dan remisi, dia keluar lebih cepat 6 bulan. Tapi, Bima ragu sejenak. Kondisinya jauh dari kata baik. Bima memperlihatkan sebuah foto yang diambil oleh orang suruhan kami dari kejauhan. Di layar tablet, terlihat seorang pria kurus kering dengan rambut yang mulai memutih dan kulit kusam terbakar matahari. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans yang sobek-sobek, bukan sobek mode, tapi sobek karena usang. Dia sedang duduk di trotoar depan sebuah ruko, memakan nasi bungkus dengan lahap,
seolah sudah berhari-hari tidak makan. Itu Faris. Mantan suamiku yang dulu selalu tampil klimis, wangi parfum mahal, dan menolak makan di pinggir jalan karena tidak higienis. Kini terlihat lebih menyedihkan daripada pengemis yang dulu sering dia hina. Dia ditolak kerja di mana-mana, lapor Bima. Catatan kriminal penggelapan dana membuat tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, bahkan untuk posisi staf biasa. Sekarang dia kerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang jadi tukang parkir liar. Semua asetnya sudah kita sita dan dilelang untuk mengganti kerugian perusahaan, meski belum tertutup semua. Dia punya utang miliaran yang tidak akan pernah bisa dia bayar seumur hidup. Dan Jessica? Tanyaku singkat. Jessica keluar lebih dulu, 3 bulan lalu. Dia langsung pulang ke kampung halamannya karena tidak kuat menanggung malu di Jakarta. Kabarnya dia menikah dengan duda tua juragan tanah di sana sebagai istri ketiga, hanya untuk bertahan hidup. Jauh sekali dari impiannya menjadi sosialita Jakarta. Ibu Sinta? Stroke ringan setelah rumahnya disita bank. Sekarang tinggal di kontrakan petak dibiayai oleh kerabat jauh yang kasihan. Setiap hari kerjanya cuma melamun dan memaki-maki foto Faris. Aku menatap foto Faris di tablet itu sekali lagi. Ada rasa kasihan, tapi rasa itu sangat kecil, tertutup oleh ingatan betapa kejamnya dia dulu padaku. Ini adalah karma. Hukum tabur tuai itu nyata. Dia menabur kesombongan dan kejahatan, sekarang dia menuai kehancuran. Cukup, Mas Bima, kataku sambil mengembalikan tablet itu. Aku tidak perlu tahu lagi. Mereka sudah jadi masa lalu yang tidak relevan. Siap, Nona. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari portal berita bisnis online muncul. Wajahku terpampang di halaman depan dengan judul besar, Diandra Mahardika, wanita paling berpengaruh Asia di bawah 40 tahun. Membawa Mahardika Group ke era emas. Aku tersenyum. Di foto itu, aku terlihat percaya diri, kuat, dan bahagia. Sangat berbeda dengan wanita yang berdiri gemetar di panggung pesta 2 tahun lalu. Aku teringat momen di pengadilan setahun yang lalu. Saat hakim mengetuk palu vonis penjara untuk Faris, dia sempat menoleh padaku di kursi pengunjung. Dia menangis, memohon kesempatan kedua. Diandra, aku masih mencintaimu, tolong. Saat itu, aku hanya menjawab dalam hati, kamu tidak mencintaiku, Faris. Kamu hanya mencintai kenyamanan yang hilang darimu. Suara ibu membuyarkan lamunanku. Diandra, ayo tiup lilinnya. Aku berbalik. Di meja tengah, sebuah kue tart coklat sederhana, favoritku, sudah tersedia dengan angka 32 menyala di atasnya. Ibu, Bima, dan teman-temanku bernyanyi lagu, Selamat Ulang Tahun. Aku berjalan mendekat, memejamkan mata untuk membuat permohonan. Dulu, permohonanku selalu sama, semoga Faris berubah. Semoga Faris lebih sayang padaku. Semoga pernikahanku bahagia. Sekarang, permohonanku berbeda. Terima kasih Tuhan, atas kekuatan yang Kau berikan. Semoga aku bisa terus menjadi wanita yang mandiri, bermanfaat bagi banyak orang, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan harga diriku. Aku meniup lilin itu. Fuh. Asap tipis mengepul, membawa pergi sisa-sisa kenangan pahit masa lalu. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang panas dan berdebu, seorang pria kurus bernama Faris sedang mengelap keringat di dahinya setelah selesai mengangkut karung beras di pasar. Dia duduk beristirahat di dekat warung kopi yang menyetel TV. Di layar TV, berita tentangku sedang ditayangkan. CEO Mahardika Group, Diandra Mahardika, merayakan ulang tahunnya dengan menyumbangkan 10 miliar rupiah untuk yayasan pendidikan anak kurang mampu. Faris tertegun. Matanya terpaku pada layar. Dia melihat wanita cantik yang tersenyum di TV itu. Wanita yang dulu tidur di sebelahnya setiap malam. Wanita yang dulu dia bentahannya karena masakan kurang garam. Wanita yang dia buang demi perempuan lain yang ternyata hanya benalu. Sendok plastik di tangannya jatuh. Nasi bungkus yang dia pegang terasa hambar. Rasa sesak yang luar biasa menghimpit dadanya. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Mbak Diandra? Bisiknya lirih, air mata kotor bercampur debu mengalir di pipinya. Seharusnya aku ada di sana.
Seharusnya aku... Jangan ngelamun. Angkut lagi karung yang di sana. Teriak mandor pasar, melempar puntung rokok ke arah Faris. Faris tersentak. Dia menunduk, mengusap air matanya dengan lengan baju yang dekil, dan kembali memanggul beban berat di pundaknya, seberat beban penyesalan yang akan dia bawa sampai mati. Di atas laut biru, aku tertawa lepas bersama ibu. Hidupku baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah nahkodanya.